aku pertama kali ke Jakarta, bahkan aku sudah jenuh, sudah capek dengan segala hiruk pikuk dunia pergerejaan. Ya, hai Luke, apa kabar? Halo, Ci. Sehat, 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 Juga sehat, sehat. soal Tuhan ini nggak ada habisnya. Iya, 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 iya. Dan Cici pertama kali kayak ketemu Luke, ngobrol-ngobrol itu kan ketemunya di maaf waktu ibadah penghiburannya Mama ya, Iya, di iya, iya. Solo. Dan di saat itu kayak Cici ngelihat anak ini kok kuat banget ya gitu. Baru ditinggal Mama, istilahnya Mama pulang, itu nggak ada kayak kerasa apa ya seperti kayak sampai nangis atau gimana, malah kayak Cici yang pada saat itu kayak merasa kehilangan banget sampai yang nangis, sampai kayak dilus-lus sama Bu Hana gitu. Karena Mama itu lumayan deket sama Cici. Kalau misalnya ke Malang pasti Mama itu udah yang prepare everything gitu, dari sopir, makan, terus tempat di sana gitu di rumah. Jadi benar-benar merasa kehilangan gitu. Tapi ketika Cici lihat Luke terus Melisa gitu, wow, luar biasa ini anak-anak yang apa ya, pikirannya nggak hanya yang di dunia aja gitu, tapi fokusnya kepada Tuhan gitu. Dan coba share apa yang membuat Luke bisa, maksudnya bisa sampai saat ini gitu. Bohong lah kalau dibilang aku nggak sedih waktu mama nggak ada. Ya, maksudnya secara lahiriah sedih iya. Gitu. Maksudnya waktu momen-momen mama nggak ada itu lumayan shocking karena itu kan sangat cepat sekali ya. Cuma beberapa bulan. And then dari yang masih sering telepon setiap sore dan lain sebagainya, terus tiba-tiba somehow tuh masih di pikiranku tuh kadang masih nge-lag gitu. Kayak ini beneran nih mama nggak ada, masih gitu. Maksudnya kalau diakui secara lahiriah masih ada berasa seperti itu gitu. Cuman di titik waktu ya malam itu ya, waktu di rumah Dika tuh buat aku personal, aku melihat sih ya waktu sayanya itu berakar serta berdasar di dalam kasih. Somehow aku tahu sih bahwa secara lahiriah kehilangan, tapi secara roh ya aku melihat mama itu sudah menyelesaikan pertandingan iman yang baik. Nah tinggal bagian kita kan, maksudnya bagian kita yang hari ini yang masih ada, kita kan perlu terus berjalan ya, melihat pertandingan iman kita ke depan tuh seperti apa. Ya apakah kita hanya fokus sama hidup saya sendiri, ataukah kita melihat bahwa ada panggilan yang kudus yang Bapak itu sudah berikan buat kita. Nah, aku perlu melihat bahwa kalaupun mama ada ataupun kalau mama nggak ada, ya itu pun adalah keuntungan. Ya, tapi di ayat di kalimat berikutnya adalah kalau saya ada hari ini, saya hidup untuk memberi buah. Artinya itu membuat aku perlu terus berjalan untuk memberi buah. Pertanyaannya adalah sudah buah apa yang kita mau berikan kan? Ya benar, itu dia. Kasih itu tuh mengubah banyak cara saya, mengubah cara kita sih. Pertanyaannya adalah apakah cara-cara saya kita masih mengandalkan cara-cara lahiriah saya? Nah, itu sih sebenarnya yang banyak menjagaku hari-hari ini. Nah, kalau kita ngomongin memberi buah, pelayanan, pemberitaan, komsel dan lain sebagainya, ya, tapi tidak didasari kasih, sebenarnya kan nothing. Nah, kita tidak dengan sebenarnya ya, kita hanya melakukan aktivitas tanpa menyembuhkan apa yang di dalam. Kalau di aku personal, akunya sih yang aku perlu sembuh dalam kasih, akunya yang perlu berakar dari dalam kasih sampai di titik melihat kasih itu yang mengubah cara saya untuk saya bisa berjalan di dalam panggilan. Nah waktu aku menyadari hal itu, aku jadi melihat ya Tuhan, apa itu menginginkan saya sekalipun hidupku masih gak benar. Nah di titik kita menyadari bahwa ya Tuhan, aku tuh tahu hidupku tidak benar, tapi Kenapa mau tuh bersama-sama itu. Di sana sih sebenarnya yang membuat anak-anak muda itu somehow mungkin sulit untuk bisa dapetin personal, ya, karena satu ya dia butuh sembuh dari masa lalunya, kekecewaan dia, kemarahan dia, kepahitan itu yang butuh dibuang. Sampai sekarang pun aku juga masih terus banyak membuang sih, setelah berdiri batu-batu. Ya kalau keingat kisah-kisah masa lalu yang rasanya mengganggu, ya aku tulis, akui. Anak muda apalagi sekarang ya, di Instagram, sosial media dan lain sebagainya, selalu di situ dibilangnya adalah
You can do it by yourself. Kamu bisa sendirian. Itu banyak sekali, apalagi di usia-usia 20, 30 itu kan kamu harus bisa mandiri dan lain sebagainya. Cuman ya butuh diakui sih, waktu kita mau sembuh nggak bisa sendirian sih. Artinya satu, kita butuh ada di dalam kebersamaan. Ya, butuh ada dalam kebersamaan. Ya, aplikasinya bisa banyak sih, bisa ada pemuritan, bisa ada komsel. Ya, artinya bersama-sama dengan orang-orang yang sedang mau membangun hidupnya. Ya, sebenarnya buat aku personal adalah ya waktu Tuhan Yesus tuh mengutus muridnya itu berdua. Menurutku apa itu tahu sih bahwa kita sebagai orang yang mau sembuh itu nggak bisa sendirian. Kedua adalah pemuritan one on one. Ya one on one on two, one on three. Nah, di situ artinya kita kenali apa yang membuat kamu banyak marah. Kan nggak tiba-tiba orang bisa marah. Nggak tiba-tiba orang kesenggol dikit rasanya, gue pengen marah. Atau nggak tiba-tiba orang nggak diajak pergi. Ini case di anak muda aja ya. Nggak tiba-tiba di dalam satu kumpulan ada satu orang nggak diajak, gue nggak diajak, dasar left out. Itu kan nggak tiba-tiba. Nah, hal-hal itu yang kita perlu detail, itu kan perlu perhatikan. Nah, artinya untuk menyadari memang nggak bisa sendirian. Ya, perlu bersama-sama. Benar-benar ya fungsi kita gereja komunitas adalah ya ada bersama-sama dengan mereka. Dan kita bisa mengasihi karena Tuhan udah mengasihi kita dulu dan kita udah dipenuhi dengan kasih-Nya. Ya ini bisa aku aja. Pasti pernah gitu waktu di titik aku pertama kali di Jakarta, bahkan aku di titik sudah jenuh. Ya, sudah jenuh dengan pergerejaan, sudah capek dengan pergerejaan dan segala hiruk-pikuk dunia pergerejaan. Ya, aku datang ke sini, aku tuh dengan hati, aku cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, aku nggak akan murtad. Aku datang ke gereja nggak apa-apa. Aku cuma mau datang ke gereja, aku mau duduk belakang aja, mau ibadah aja deh. Aku nggak mau pelayanan aneh-aneh, komsel pemuritan desa. Aku nggak Tuhan, aku nggak akan murtad, tenang aja deh. Nah, itu menarik sih gitu, waktu aku bilang kayak gitu. Terus habis itu terjadi nggak terjadi, aku nggak pelayanan, aku tidak komsel, aku tidak ya udah datang ke gereja, aku nggak aneh-aneh, masih datang ke gereja tapi tidak mau. Nah tapi mungkin itu berjalan sampai berapa tahun ya, 4-5 tahun lah saya. Mungkin ya 4-5 tahun dan aku ada di dalam pemuritan live yang benar-benar ada di dalam pemuritan mungkin itu baru 3 tahunan belakang inilah ya, 3-4 tahun belakangan ini yang aku menyadari ternyata hidup di dalam kebenaran firman dan kehidupan Kristus itu nyata sekali gitu. Karena dulu buat aku kayak firman tuh yes I know firman itu firman benar gitu. Tapi sampai firman itu jadi kehidupan itu kok nggak masuk aja di otakku gitu. Jadi artinya yang buat aku terus menyadari adalah yaitu waktu saya menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Selamat, kita kan menyadari bahwa roh saya sudah sempurna di dalam apa. Tapi kan hidup kita kan dari 3 kan, tubuh, jiwa dan roh. Nah, tubuh sama jiwa ini kan masih lahiriah sekali di sini. Artinya masih butuh disembuhkan, masih butuh sembuh. Nah, ya sebenarnya nggak jauh-jauh ya, kita perlu balik lagi aja. Yang buat saya perlu menyadari itu saya perlu menyadari bahwa kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang membawa saya untuk saya bisa ada di hidup hari ini. Aku kan juga bukan orang yang tiba-tiba sudah hidup selalu benar kan. Dulu aku tuh banyak pahit sebenarnya. Aku banyak pahit, cuman di luarnya terlihat. Nah, sampai ada di dalam pemuritan, aku menyadari kepahitan itu sih. Ternyata kepahitan itu yang membatasi aku itu untuk menyatakan kasih. Nah, jadi waktu aku sembuh, artinya kata sembuh ini sebenarnya nggak jauh sih. Saya butuh akui. Menurut aku langkah awal untuk bisa mengalami kesembuhan adalah ya tadi jangan jauh dari komunitas. Jangan jauh dari itu dulu, karena semakin kita jauh dari komunitas, semakin kita tidak bisa menyadari bahwa kita sakit. His love never fails. Amin. Ya, kasih Bapa nggak pernah gagal. Kasih Bapa nggak pernah gagal. Aplikasinya sangat banyak, tapi waktu saya menyadari kasih Bapa nggak pernah gagal, saya jadi rela untuk saya mengambil komunitas. Saya jadi rela untuk saya mengambil firman. Tapi ya satu powerful statement mungkin adalah ya His love never fails. Nah, kita perlu menyadari hal itu.